Sangkui masuk masjid. Sangkui masuk masjid. Kemarin lepasin belum ada. Belum ada. Jangan sampai bawa barang-barang yang nggak berguna akhirnya menyusah-nyusahkan ketika kalian nanjak, teman-teman. Betul. Bawa deh. Sampai. Halo kawan-kawan. Kesibukan kerja membuat saya tidak pergi kemana-mana. Ya, namanya juga punya tanggung jawab ya. Harus kita kerjakan dengan performa yang maksimal. Pengen banget rasanya, ingin melepas lelah sejenak, melebur dengan rindangnya pohon, biru langit, dan sambil mendengar suara gemercik air. Sudah hampir 1 tahun lamanya di Jawa Barat. Namun belum ada satu gunung pun yang saya daki. Padahal janji saya dengan teman seperjuangan saya waktu kuliah dulu, Bang Toyib namanya. Kalau ke tanah Jawa, jangan pernah lupa untuk melihatnya dari atas ketinggian. Mendaki gunung maksudnya. Yo, selang beberapa bulan saya berada di Jawa Barat bersama dengan Bang Toyib, kami disusul dengan teman spesial yang bernama Bang Syahid. Tujuan Bang Syahid ke tanah Jawa juga sama, yaitu mencari sesuap nasi di sini. Kami pun ngobrol melepas rindu bersama kawan lama. Dan saya bersama dengan Bang Toyib menyampaikan keinginan lama kami ingin mendaki Gunung Gede. Dan ternyata Bang Syahid juga sangat bersemangat ingin ikut mendaki bersama kami. Alhamdulillah, akhirnya kami mendaki gak berdua saja. Bonus sudah selesai. Celah demi celah hari Sabtu Minggu yang kami pilih untuk mendaki, akhirnya kondisi kerjaan dan alam merestui kami untuk mendaki di tanggal 26 Juni 2021. Mendaki Gunung Gede, sangat tersohor di Jawa Barat. Di sini saya kebagian tugas untuk mengurus administrasi seperti mengumpulkan data diri anggota, mengurus keperluan kelompok, mendaftar simaksi, dan administrasi lainnya. Semakin hari mendekati tanggal 26, saya makin bersemangat untuk mendaki gunung yang berada di tengah 3 kabupaten ini, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor. Pastinya nggak langsung-langsung mendaki aja ya. Karena sudah lama tidak mendaki, jadi di setiap pagi hari sebelum kerja, saya jogging sekitar 30 menit untuk meningkatkan stamina, daya tahan, dan persiapan fisik untuk mendaki Gunung Gede. H-1 sebelum keberangkatan, sahabat lama yang sekarang di Cilengsi sekarang sudah tiba di Cibinong. Langsung saja saya jemput. Orang mana lu? Orang mana? Wih, udah nyampe aja. Gimana kabarnya, sehat bro? Besok naki nih. Wih, ayo naik. Semangat ya. Langsung ya. Langsung jam berapa sekarang? Lu udah dari tadi. Udah jam 8 nih. Ayo udah cabut. Udah istirahat kita istirahat. Oh ya, ini nih yang namanya Bang Syahid. Kita kenalan dulu. Kita sebut aja Bang Surya ya. Nama Surya diambil dari rokok Surya dan alun-alun Surya Kencana. Bang Syahid datang ke kosan saya dan kosan Bang Toyib karena saya dengan Bang Toyib itu satu kosan. Nah, kalau Bang Toyib ini nih orangnya. Lagi tidur ya. Sebut aja Bung Maleber. Panggilan tersebut diambil dari nama pos terakhir, pos 4 dari Gunung Gede via Gunung Putri, yaitu pos 4 Simpang Maleber namanya. Kita udah sampai di pos 4 Simpang Maleber. Sekitar 45 menit ya. 45 menit guys. Kita langsung nih beli-beli perlengkapan, makanan, dan keperluan lain untuk mendaki besok. Nyetor ya. Store dulu. Udah ya, pas. Oke. Saya mau simpan kau ingin ke makan
Aku di Bali. Siap. Persiapan buat logistik. Ini kita di bisa apa sih? Pesir Ikon. Oh, beliga panen. Ini mau ikut sip. Ini tisu ini mantap nih tisunya ya. itu malam. Sama kan. Oke, baru guys. Ada. Nyapin. Saya ada. Oh, ada deh. Oh, tinggal. Sampai masuk masjid. Kemarin Bapak Sintal belum ada. Assalamualaikum Mas. Yang 2000-an. Mana? Oh, ini. Sip. Oke, perlengkapan udah siap. Baju mau ntar kamu udah punya udah. Kalau bisa masuk, tak apa masuk sampai kau ya. Pela. Oh, sudah putih. Kenapa? Keesokan harinya, kita memasak makanan dulu. Baru bangun guys. Woi, kacau dulu toh. Jam. Lagi subuh guys. Sarapan pagi dulu sebelum kita sholat. Sholat dulu baru sarapan maksudnya. Sarapan Bre. Sarapan sehat. Sambil ini ya. Setelah itu sholat, sarapan lagi, dan berkemas pastinya. See you kamera dulu. Hai. Lanjut lagi, kita gaspol menuju kaki Gunung Gede via Putri, teman-teman. Kalau kencang kan, lu bantu ada. Kamu ketika Sampai di sana kita parkir dulu. Itu kosnya sekitar 20.000. Terus kita cek lagi kesehatan. Itu kosnya 25.000 satu orang. 20.000 untuk satu motor ya. Yang parkir tadi. Mana Kang? Oh itu ya Pangrango. Wih Pangrango. Cek kesehatan dulu sebelum berangkat bos. Kesehatan ya. Udah sehat? sehat. Akal sehat? Pikiran sehat? Alhamdulillah. Mental sehat ya? Gas. Pada pukul 8:55 kami tiba di Desa Sukatani, di mana desa ini adalah titik awal pendakian via Putri. Jam 9 baru mau berangkat, baru udah selesai cek kesehatan. Ntar kita lanjut lagi buat ngurusi maksi.
Oke, ini bakal menuju ke pos Simaksi buat registrasi masuk ke Pitu Rimba. Ferry Satria ya? Ya, Ferry Satria. Ya mas, barusan denger ya? Ya. Mas, apa kamu drama sebelum melakukan pendakian? Bawa pisau lipat nggak? Pisau lipat nggak? Carter boy. Cutter bawa? Berapa? Satu buat dispen gitu ya? Sampai harus dibawa turun kembali ya mas ya? Oke, siap. Oke, udah selesai? Dah, ya, makasih ya. Nah, Simaksi udah ditukarkan dan kita udah resmi mendaki Gunung Gede Via Putri. Baiklah, kawan-kawan. Langsung kita mulai perjalanan kita pada pagi hari ini. Semoga selalu diberkahi, selalu dilindungi, selalu diberikan ridho ya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa beragama kepercayaan kita masing-masing. Amin, amin. Berdoa mulai. Doa tidak akan pernah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ya lihat dulu kali. Pakai tongkat. Gede fighter. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Jalan di awal masih kayak batu-batu disusun gitu, tapi nanjak lumayan guys. Awalnya Via Putri ini nanjak terus, sehingga baru aja jalan 15 menit, kami beristirahat untuk mengambil nafas jenak. Istirahat sekilas. Nah, di sini kalian nggak perlu takut kekurangan logistik, karena di Gunung Gede ini banyak sekali warung. Di weekend kemarin itu saya udah ngitung warungnya itu sekitar 15 warung teman-teman. 15 warung sampai dengan puncak teman-teman. Nah, jadi berjalan sekitar 20 menitan dari pos Simaksi tadi, teman-teman bakal ketemu nih warung kalau Via Putri. Nah, bisa nih mau jajan-jajan di sini guys. Ini ciri kalau packingnya bener, berdiri, bray. Ini pro sekali, lihat semua barang ultralight ini, ringan-ringan. Kita tasnya gede ya, mereka itu sekecil ini itu berkecukupan. Ada pesan bapak? Tetap semangat dan Siap. Bismillah. Bismillah. Oke, lanjut lagi. Sip. Oke, untuk bentuk trek awalnya itu dominan tanjakan dan tangga-tangga bentuk batu yang disusun-susun. Jadi gimana pak? Tangga ya. Tangga. Campuran batu. Yuk. Ini ada warungnya. Ada semangka, air. Setelah beberapa menit dari warung kedua, trek berubah menjadi campuran batu dan tanah. Boleh. Ini belum sampai pos 1 masa? Belum nyampe kan? Satu. Masih di shelter kayaknya. Jalan masih dominan batu sama tanah. Oke, ini salah satu trek setelah warung 2 atau pos 2 menuju puncak gede. Kuat nih Per, anak kecil. Semangat. Sekarang treknya udah didominasi oleh akar-akar pohon. Tenang. Nah, buat teman-teman nih harus diingat ya, hati-hati kalau nginjek akar pohon karena itu sangat licin teman-teman. Hati-hati terpleset. Oke? Ingat nih teman-teman sebelum kalian mendaki. Harusnya ada cewek, biar semangat. Ceweknya nggak berwujud bro. Oh, nggak berwujud, waduh bahaya. Gawat, Kami pun tiba di pos 1. Nama posnya Informasi Lama, ditandai dengan gapura beton yang udah diselimuti oleh lumut. Aduh, Taman Nasional Pangrango. Sampai gerbang. Ini gerbang nih, gerbang apa nih? Pos 1 ya?
Oh ini pos 1. Oke lah kita situ dulu lah kalau gitu. Oke kita kesana dulu ah. Ayo let's go. Yuk sip. Paling sambil di jalan. Di pos 1 lumayan ramai. Ini pos 1 kan beneran kan? Kayak pasar. Kayak pasar. Ramai, kita memang naiknya weekend guys. Jadi lumayan ramai. Nah itu warung lagi nih, warung ketiga yang udah kita ketemuin ya. Nih pasti ada semangka seger sini. Wah, rame banget di pos 1, sumpah. Maklumlah, namanya juga weekend. Kita istirahat dulu sekitar 12 menit di sini dan lanjut gerak lagi. Kemana San? Baru berjalan 5 menit udah ketemu warung lagi. Warung keempat. Habis melalui pos tadi, kurang lebih sekarang udah pukul 10 lewat, hampir setengah 11 guys. Masih ada sekitar berjam-jam lagi baru pos 1. Masih ada pos 2 dan seterusnya. Warung kelima di belakang nih biru-biru. Berangkat yuk, berangkat lagi. Semangat Kak. Saking asiknya ngobrol dan nge-shoot video, kami lupa untuk berhenti di pos 2. Nama posnya Lego Lencah. Pas yang kamu duduk, kamu neng cek kau lewat nih. Ini isinya tau nggak apa? Batu, pasir, bata. Oh ini bangun rumah. Jadi usaha di atas. Yuk, semangat. Berarti kalau Putri weekend rame bener ya? View-nya hutan, kayak hutan aja gitu. Hutan. Ini dari awal sampai akhir kayak gini tuh. Mirip-mirip aja lah. Nggak ada bonus. Daki terus. Sangat direkomendasikan kalau yang pemula harus olahraga dulu. Kita aja udah olahraga udah modar ya. Udah olahraga. Masih lumayan. Lumayan guys, treknya mendaki terus. Cuma sedikit sekali bonus atau jalan datar. Berdua aja, Cek, Bang. Oh, rombongan. Yuk, kas. Per. Yuk, udah ngotak. Stop ngotak. Tujuan. Gimana, Ber? Jadi olahraga udah ya. Terus yang paling penting itu pertama teman-teman olahraga. Iya. Sebelum naik gunung-gunung yang 2000-an. Itu paling enggak olahraga setiap pagi atau 2 hari sekali jogging. Minimal ya. Ngaruh sangat ngaruh. Manajemen tas. Carilah barang-barang yang benar-benar penting aja. Penting. Jangan sampai bawa barang-barang yang enggak berguna akhirnya menyusahkan ketika kalian nanjak. Betul. Ini tuh sih. Ada lagi Kang, Mas? Sarannya untuk kita nih teman-teman yang baru pemula nih. Jangan sering-sering ke kamar mandi. Nah, betul. Mental ya, mental daki harus kan. Ini kita yang pemula nih baru mendaki gunung di Jawa. Untuk kalian ya sama kayak kita ya. Gunung di Pulau Jawa perdana nih. Yuk, mau diturun kabut ya. Aduh, bonus. Sekian lama kita cari-cari bonus nih. Setelah pos 2 ternyata
Pohon sini datar, agak turun dikit justru. Tapi ujung itu bakal tanjakan lagi. Enggak? Tapi sangat ngaruh sumpah. Nah, ya. Dari awal sampai gini. Terasa. Waduh, enak banget. Itu loh, datar. Aduh, Yip, santai, Yip. Aduh, bonus udah selesai. Pos 3 untuk lutung. Kita istirahat dulu. Ini sholat. Pukul balik 12 hampir setengah 1. Waktu sampai di pos 3, buntut lutung namanya, itu sangat berpas-pasan banget dengan waktu sholat zuhur. Jadi kami memutuskan dulu untuk beristirahat sejenak. Isorut namanya, istirahat sholat urut. Saling urut, Bray. Kenapa nggak makan? Karena tadi pagi kita udah makan banyak, teman-teman. Jadi di antara kita itu belum ada yang lapar, sehingga kita memutuskan untuk mereschedule. Jadi kita makan ketika kita udah sampai di tempat camp. Jadi udah rapi semua, baru makan kayak gitu. Pos 3. Roti-roti. Kami melakukan istirahat di pos buntut lutung itu sekitar 30 menit. Kemudian kita melanjutkan perjalanan lagi, teman-teman. Anjir itu. Wow, trek antara pos 3 dan pos 4 itu bener-bener terjal banget, teman-teman. Warung ke-7. Sampai ke warung ke-7. Nah, carrier kami itu dibagi menjadi 3. Carrier kecil, carrier sedang, terus carrier yang paling gede. Bener-bener ya. Karena udah lumayan capek, kami melakukan rolling carrier kami agar kita bisa merasakan beban carrier yang sama dan memiliki stamina dan daya yang sama untuk mencapai puncak Gunung Gede nantinya atau titik camp. Di pos 3 dengan di pos 4 ini itu akar-akar pohon banyak sekali treknya. Di treknya itu banyak sekali akar. Dan juga tanjakannya semakin curam. Aduh. Oke banget. Menuju 3 ke 4. Menuju 3 ke 4. Gila tanjakannya. Makin serem. Ini bener-bener nggak sebanding dengan tenaga kami yang kian terkuras, teman-teman. Oh iya, untuk informasi bahwa trek antara pos 3 dan pos 4 itu adalah trek terberat dan terlama. Karena treknya yang curam, dan biasanya kalau kalian mendakinya di pagi hari, itu kalian sampai di trek ini itu di sore hari. Dan biasanya di sore hari, trek ini tuh hujan. Jadinya licin, udah terjal licin lagi kayak gitu kan. Belum lagi kalian juga udah semakin capek. Jadi ya begitulah, pokoknya harus tetap semangat. Carrier saya yang paling berat ini itu udah nggak seimbang lagi ketika berada di pos 3. Pokoknya udah mau ke pos 4 lah, itu udah nggak seimbang, oleng banget. Ya sangat mengganggu perjalanan lah pokoknya. Sehingga kami memutuskan untuk merepacking ulang carrier ini dan disetting lagi gitu teman-teman, disetting lagi
agar bisa nyaman dipakai dan enak untuk dibawa dan stabil pastinya. Mungkar pasang, mungkar ulang. Mereng. Semakin dekat dengan pos 4, punggung saya semakin nyeri. Dan carrier ini akhirnya dipakai oleh Bung Surya dan Bung Maleber, karena mereka berdua itu waduh kuat dan lincah. Oke bang pokoknya. Jam 3:30 tapi belum sampai. Coba aku Jan pakai mantel. Dikit lagi. Hujan mengguyur tubuh kami. Namun hari udah semakin sore dan kami belum sampai di titik camp yang ingin kami tuju. Mana Ber? Gila. Lah rasanya. Gila ya, lumayan ya. Sekian lama menanti, kita menemukan trek datar akhirnya. Yeay, bonus. Jam 4:30. Wah, bersyukur sekali rasanya sumpah. Terus ada pendaki yang bilang gini, "Bang, bentar lagi udah mau sampai ke alun-alun Surya Kencana nih, Bang." Saya pun menjawab, "Emang iya?" Allah Akbar. Ini yang dinamakan Surya Kencana, boy. Benar saja, pendaki tadi tidaklah berbohong. Kami pun tiba di alun-alun Surya Kencana. Ada warung, ada 10 warung. Warung 11, 12. Hah? Udah. Wah, Ini yang dinamakan dengan alun-alun Surya Kencana. Wah, indahnya. Dulu saya hanya melihat gambarnya saja di Instagram. Sekarang saya menginjakkan kaki saya di sana. jadi Alun-alun Surya Kencana adalah lahan yang sangat luas, dipenuhi bunga edelweiss dan rumputan seluas mata memandang, dan tempat favorit mendirikan tenda bagi para pendaki. Dan kami juga mau mendirikan tenda kami di sana. Di alun-alun Surya Kencana kami berfoto-foto dan menikmati pemandangan buat membuat konten ini yang informatif dan bermanfaat buat kalian. mana? Cari istri. Cari jodoh ya. Cari jodoh. Insya Allah dapat lah. Dapat ya insya Allah. Kalau niat baik-baik kan. Namanya kan Surya Kencana, bagus banget tuh. Jadi Semoga aja jodoh gue cantik dapet di sini. apa hubungannya? Jadi anaknya Kencana gitu ya. Kalau perempuan Kencana. Kencana. Kalau laki-laki Surya. Jadi dapet Ah. semua, gitu. Betul. Bener ya? Nih Mas Ayu gimana Mas? Udah punya jodoh. Apa motivasinya apa nih? Refreshing akibat rutinitas. Nah, rutinitas kerja. Perduniawin ya salah ya. Perduniawian. Iya. Benar. Asli. Nikmati dulu ya. Presiden buat kalian lagi stres karena Oke. kerjaan ataupun apa. Yang ingin Boleh. berencana daki. Nah, jadi foto-foto dan nge-shoot video inilah yang memakan waktu lama sehingga kami terbilang agak santai dalam mendaki. Olahraga. Terus Mental dikuatin. Komen. Manajemen tas. komen ya motivasi kalian di apa Ber? Di Bangsat YouTube? Bercurah. Bangsat Bercurah. Bersama Syahid dan Toyib. Oke. Sip. Edelweiss sangat banyak sekali di sini. Nih Edelweiss ya teman-teman, ini nih bunganya nih nggak boleh diambil, lindung ya, ini sangat terhampar luas teman-teman. Itu di sana. Kami berjalan dari alun-alun Surya Kencana Timur menuju ke alun-alun Surya Kencana Barat dengan tujuan agar lebih dekat dan besok pagi kami bisa lebih cepat menuju Puncak Gede. Rumput-rumput kering, keren banget sumpah. Gede itu puncaknya tuh. Ada jam berapa nih? Oke, mungkin sekitar 15 menit lagi kita nyampe di alun-alun Surya Kencana. Ini fokus barat. Kita mau nge-camp di sana. Pilihan kita di sini dekat-dekat pohon biar nggak kena badai, guys. Dan juga jarak untuk naik ke puncak, ke titik tertinggi dari Gunung Gede itu juga lumayan dekat kalau dari sini. Kami mendirikan tenda di pinggiran ladang Surya Kencana dekat dengan pohon agar meminimalisir badai. Pak Dena Ber. Mas Ber.
Enak pada enak. Ini space-nya lumayan nih. Di tengah-tengah orang. Di dekat rawa gitu. Kalau di tengah-tengah katanya angin. Enak. Untuk flysheetnya biar bisa jadi teras gitu. Oke teman-teman semua, kita udah nyampe di Surya Kencana dan udah mendirikan tenda juga, udah beres-beres, udah ganti pakaian. Nggak kelihatan Mas Per. Sebut aja Bang Mas Per, jam berapa? Jam balik jam hampir setengah jam 6.15. Jam 6.15 berarti sebentar lagi masuk waktu maghrib. Oke teman-teman semua, di luar sana udah banyak sih, udah banyak tenda-tenda yang berdiri. Bisa dilihat. Tenda udah didirikan dan kami bersantai ria dan makan dan sebagainya. Makan mie, telur, nasi, keripik. Waduh, nafsu sekali nih. Wow. Oke, alhamdulillah kita udah sampai Surya Kencana. Besok pagi kita bakal naik ke puncak gede 2000 berapa? 2958 mdpl. Oke. Semoga malam nanti dalam keadaan sehat. Amin. Terus, Dan terhindar dari hipo apapun itu. Cuaca bagus. Dan tidak ada kedinginan. Nen, lu mau ngomong apa, Bos? Nggak ada sih, no comment ya, lanjut aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim, bersuang lu. Wes, mobil. Simbolis ya, langsung. Alhamdulillah anjing. Dingin banget guys, Surya Kencana di malam hari. Lihat nih. Sudah Kencana di malam hari. Kayak pasar ya. Pasar. Udah mati lampu. Tadi jam 7 masih. Udah lumayan ini ya. Terang semua. Masih terang. Tapi kalau lebih dingin kalau di Wih, bisa merokok doh. Ini lihat deh. Wih, masuk ke ini loh, masuk ke apa namanya? Ke kamera. Wah, anjing kayak orang Korea. Wah, coba. Coba. Asli berarti adik Surken ya. Ini bukan KW. Coba. Napas lagi. Napas. Dan di jam 10 lewat dikit kita istirahat tidur. Pukul 10.05. Kita udah mau istirahat, guys. baju berapa lapis? Pakai SPP Berapa masih lapis dingin, ya? bro. Masih dingin ya, lumayan. Udah masih bagus. Gila. Oke. Tapi nyaman sumpah. Kita istirahat dulu, mantap. Wow. Peace. Jam hampir menunjukkan pukul 4:30. Saya udah memulai memasak untuk persiapan sarapan pagi agar kita bisa berenergi ketika summit pagi ini. Serta saya juga membangunkan Bung Maleber dan Bung Surya agar mereka bisa segera berkemas dan kita bisa langsung sarapan dan melakukan persiapan summit.
Jadi mutar dikit, ada belok kanan nanti langsung tanjakan sekitar setengah jam 45 menit. Ini rame bener, kayak pasar. Tuh udah rame tuh, udah kelihatan. Gila Bapak, ini kan udah kali. Ya. Sampai guys, menuju summitnya, belakang warung ini naik terus ke atas, kurang lebih 1 jaman guys. Kalau estimasi yang kita kumpul dari di sini, informasinya 1 jaman. Kita tidak tahu karena kita masih pemula juga untuk naik gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Seperti yang udah kita ini ya tadi ya, via Putri, kata orang dan menurut informasi yang ada itu 6 jam. Ternyata kita kemarin naik 8 jam guys. Itu. Nah ini bilangnya mau ke summit 1 jam. Kita nggak tahu nih. Treknya itu batu yang disusun menyerupai tangga. Nah dari Surken mau ke summit ini nih jalurnya, batu-batu kayak gini, batu-batu disusun. Jalurnya lumayan kecil, tapi mantep lah. Ini jalurnya. Nah, lumayan ya. Guys, oh ternyata ada camp orang, ternyata ada yang camp di sini. Tenda. Nih. Oh, ada tenda ternyata. Summit masih ke atas, guys. Masih ke atas. Summit masih di atas. Treknya gimana? Santai, gas, kanan di tengah, berhenti tengah jalan. Turunan tanjakan ya? Mending santai, berhenti. Iya, benar. Tanjakannya lumayan. Iya. Estimasi 1 jam ya bilang ya. Tapi kita nggak tahu kenyataannya. Ayo kita uji sekarang ya Pak ya. Apakah sesuai informasi yang kita dapat dari sini itu benar? Maksudnya kan tiap orang beda-beda nih. Menurut fisik kita berapa nih kita sebagai orang yang pertama kali naik gunung di Pulau Jawa. Kita tes dulu. Tadi udah dicek belum? Jam berapa kita summit? Oh ya, baru jalan 5 menit kok. Berapa sekarang? Jam berapa? 6:28. 6:28. Iya, Ya, 5 menit kan? 10 menit kali. Nggak sampai ah. Iya, 5 menit. Nggak sampai kayaknya. Anggaplah 5 menit. Jadi estimasi kita nanti Berarti 6:25 sampai jam 7 ya lah. 7 lewat dikit lah. Jam 7 tepat. Kita lihat nanti. Sekarang Di jam atas. 6 Kita tunggu. lewat 25, 28. Nah, berarti Jam kurang lebih 7. 1 jam ke depan. Jam 7 udah sampai. Jam 7 udah lewat dikit lah. Yuk lanjut, udah Ip. Yuk, dikit lagi. Udah mau terang. Jadi orang-orang yang turun sih motivasiin kita tuh. Dia bilang 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Sebenarnya itu motivasi loh. Belum. Oh, ada 5 menit lagi. Daki terus. Oke, kita lanjut. Nanti kira-kira 15 menit kita bakal temu trek yang lumayan terjal, curam. Tadi kalau di awal lumayan landai sih. Ini lumayan langsung digas. Air. Tuh air. Lumayan padat pohonnya. Orang turun. Jam 7 tepat, kita sampai juga di puncak Gunung Gede.
Alhamdulillah. Sampai 30 menit guys. Oke, versi kita 30 menit tanpa berhenti, paling berhenti 5 detik, nggak yang duduk lama-lama. Wow, alhamdulillah. Oke, nyentuh dulu ini. Yo ngantri ya. Mau foto di Tugu Puncak Gunung Gede itu aja ngantrinya luar biasa. Banyak banget yang pengen foto di sana. Dalam hati, foto enggak, foto enggak, foto enggak, foto enggak. Sampai banget soalnya. Shortnya mau Coba gue. deh. Apa? Bung Maleber pun bilang, jauh-jauh datang ke sini, tapi nggak foto di Tugu ketinggian Puncak Gunung Gede, percuma. Terus saya mikir, ya juga ya. Pangrango. Dan alhamdulillahnya kita dapat kesempatan untuk foto di Tugu Puncak Gunung Gede tersebut. Surya Kencana. Tuh. Kabupaten. Wow. Keren sumpah. Kawah. Kawah aktif. Wah, keren kawah juga. Sekarang gaya-gaya. Di belakang lu, apa tuh Gunung Salak tuh? Pangrango. Kita di Gede. Jadi kita tadi ngecamp di Surya Kencana. Tuh. Gimana? Ini Kabupaten Sukamarga. Ini Surya Kencana. Ini Sukabumi. Misalnya ada apa? Cianjur. Itu Bogor. Itu Gunung Salak. Kelihatan kok. Sukabumi. Oh, ini Bogor. Oh, Bogor sini berarti. Salah kalian. Gunung Salak. Jabodetabek gimana? Jakarta. Kita foto-foto dan menikmati pemandangan selama 1 jam. Dan selanjutnya kita turun lagi menuju tenda. Turun jam 8 jam 8 pas ya, kira-kira udah turun 10 menit. Lebih cepat waktunya. Tadi kita menikmati di puncak dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 7.50 kira-kira. Jadi sekitar 50 menit kita nikmati suasana di puncak. Ya, kita lewat jalur beda lah. Yang behel hati-hati. Yang pakai make up nggak boleh lewat. Apa lo? Apa lo? Yoi boy. Masih ada Kang. Baru lahir. Yang hijau. Apaan tuh? Hijau. Itu udah lebam Kang. Itu bahaya itu. Mungkin pakai gigi. Plus 62 hitam. Anjir. Serak. Ini juga disarankan untuk pemula cari rekan turun gitu biar ada teman, biar ada rombongan, karena kita ndaki cuma bertiga, jadi ini seru sih. Jadi turun kita kayak rombongan sekitar 10-an orang, lebih 15 orang ya, beda ya, gabung sama teman-teman dari Depok nih, macam-macam. Jadi kalau dari awal sekitar 30 menit awal itu pasti balas lah rama-rama. Nah 30 menit ke atas itu sudah mengas. Terasa lagi ketika mau turun. Nah, kalau mau turun orang udah pada senang biasanya.
Udah pada gila semua. Misalnya memang masuk kok ada di situ kemana? Mungkin. Bagi. Baru tiba Per ya. Sekitar 15 sampai 20 menit kita turun. Pokoknya yang gua Nih, rasain pesan untuk kalian. Mau turun ada nih rombongan. satu lagi nih. Apa tuh? Pas naik capek banget, sumpah. Tapi Capek pas banget. turun Pas turun enggak. bayar. Serius. Ini surken. Lagi rame-ramenya weekend. Kayak pasar. Ini kelebihan kalau di Gunung Jawa Barat kata orang. Aduh tadi lupa kan? Raminya kelebihan. Surken, Beh. Dia ada misalnya. Wah, Itu ada enggak? ini beneran nih. Barangnya kan nurun. Apalagi malam tadi kayak pasar malam ya, Ra? Habis kok ya. Wow. Oke, sampai jumpa di camp. Kita akan bongkar camp. Menyatakan sebuah nama. Puncak gede. Ini Per. Gua tuh nah. Apa? Ada yang camp gua. Lihat kemari. Indahnya surken di pagi hari. Sekarang pukul 9 guys, 9:05. Kita udah mau ngarah tenda, terus packing dan turun. Kita udah summit, udah nikmatin indahnya Edelweiss dan Surya Kencana. Udah kita balik lagi. Kita dari barat barusan, dari summit mau ke timur lagi. Deket camp, seperti tengah camp ke tenda, terus packing, habis packing langsung balik cabut turun ke bawah lewat via Putri lagi. Perjalanan dari puncak Gunung Gede menuju tempat tenda kami didirikan di alun-alun Surya Kencana Barat itu memakan waktu sekitar 15 menit. Rumput hijau menuju tenda. Itu tenda kita tuh warna oranye. Di belakangnya Toib, di belakang Mas Toib. Buka tenda guys. Kita beres-beres dan kita turun dari Gunung Gede. Sebelum kita mulai perjalanan pulang kita pada pagi hari ini ada sedikit berdoa semoga kita diberikan keselamatan, ketenangan dan kenyamanan saat berlari dan selamat sampai tujuan kosan kembali. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Gede Fighter. Yo. Bye Surya Kencana. Punten nak. Punten. Come on Pak Ketua. Come on. Tour guide. Oke, kita lagi berjalan menuju pulang melewati via Gunung Sekarang jam berapa nih kita pulang? Jam 10 pas. Pas jam nih. Jam 10 pas ya. Oke. Jam 5. Oke, sampai ketemu lagi. Sebentar lagi kita bakal pulang. Estimasi kalau menurut informasi itu 6 jam. 6 jam, 5 jam. Tapi kita lihat, kita saksikan sekarang. Ada 5 ya. Jalan kaki diayunkan ber ya. Angkat, Ikut alur. angkat. Ada orang aja. Angkat dorong. Memang motor berat sendiri ya. Nah, pas turun alhamdulillah tenaga kita udah lumayan pulih. Jadi kita turunnya itu cepet banget. Ah, YouTube teh ya. Aduh, masih YouTube teh. Masih YouTube. 1 juta subscriber nih. Tidak saya orang. Terima kasih atas kunjungan Anda yang telah mentaati peraturan kami. Oke, ini surat dulu. Gak nyampe 1 jam udah sampai di pos 4 Simpang Maleber. Nah sekarang jam 11 lewat ya. Kita udah sampai di pos 4 Simpang Maleber. Sekitar 45 menit ya. 45 menit guys. 45 menit kita sampai di sini. Sebenarnya 1 jam lebih sih karena sisanya itu kita pakai buat foto-foto. Kita lanjut lagi ke bawah pos 3.
Gimana Per komenannya Per? Berat turun, berat naik Per? Naik. Berat naik ya? Lo Ip? Lo gimana? Sama berat? Sama-sama berat, cuman beratnya beda. Kalau turun nih lutut dimakan, terasa bener. Ngantri ada rombongan antrian McD. Jalan lagi nggak terasa udah sampai pos 3 lagi. Sampai di pos 3. Di pos 3 Buntut Lutung, kita istirahat lagi. Sholat dan minum kopi juga. Kurang lebih kita di sana itu sekitar 1 jam. Berarti 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit estimasi waktu. Mantap. Kalau mantap. Dingin-dingin minum. Tutu. Sekalian Bung Maleber juga kakinya udah luka karena sepatunya yang sempit dan trek yang turunan. Jadi kakinya lecet gitu, akhirnya mengharuskan dia untuk mengganti sendal agar lebih nyaman ketika trekking. 1:30 kita mau berangkat ke pos berangkat dari pos Buntut Lutung ke pos 2, pos 1 dan pulang. Jalan lagi dan 35 menit kemudian kita udah sampai lagi di pos 2. Nih pos 2. Tadi berangkat jam 1:20, sekarang jam 2:05. Lumayan ya, lumayan cepat. Yuk, agak loncat. Sampai lagi di pos 1. Pos 1. Pos di informasi lama pos 1. Sekarang pukul 2. 2:15 jam ya. Dikit lagi. Lumayan cepet ya kita Lumayan berarti ya. cepet. Target yang 3 sampai. Enggak pakai kunci sih dari pos 2 ke 1. Kita foto dulu. Trek panas. Trek panas berlari. Yuk. Demi apa, Ip? Demi Cindo. Up. Yuk. Lari. Aduh, antri. Sekali berhenti dingin. Kita udah perkebunan warga. Dari 15 menit ya. Jam 15 ya? 15, sekarang jam 2:30 pas. 2:30 pas. Oke, sip, mantap. Sebentar lagi nyampe. Semangat yuk, tetap semangat. Semangat, Bray. Yuk. Oke, kita sekarang udah nyampe nih di perkebunan warga. Udah sampai mana kita, Bray? Udah hampir perkebunan. Oh, sebentar lagi ya. Hampir selesai nih pendakiannya. Oke, guys. Terus kita bakal nyampe. Jadi sekarang kita tinggal Sosialisasi. disangkul lagi di Sangkul. Ini udah ada lahan perkebunan. Bisa dibuka nih? Bisa langsung ya. Jadi Bisa langsung. Udah nyampe tempat pembuangan sampah. Sebentar lagi bakal sampai di pos maksi. Nanti laporan Pak Ira? Laporan. Ya, nanti kita laporan ya. Dulu. Sip, laporan dulu. Kirain orang hilang. Oh, siap. Sebentar lagi kita bakal nyampe. Oke. Untuk laporan. Kita sudah turun dan pulang. Setelah itu kita kembalikan simaksinya dan kita mau ngambil motor kita di parkiran. Sekarang kita udah nyampe di pos maksi untuk laporan bahwa kita udah pulang dan turun kepada para petugas di Simaksi ini. Oke, laporan dulu. Oke, siap. Saya dengan Mas ini, Mas siapa? Mary ya? Sampah pribadinya dibatalkan lagi? Ada. Dalam tas. Kalau mau lanjut silakan, kalau mau istirahat silakan. Oke. Mau dibawain? Boleh. Masih ya? Ayo sama-sama. Selesai, kita ambil motor lagi guys. Oke, sip. Janganlah Anda berbuat maksiat di dunia ini. Kalian akan disiksa di alam kubur nih, dengerin bunyinya.
Alam kubur, siksa kubur. Rumput ini bisa bunyi guys. Keren, mantap. Motor Astrea. Berapa ribu orang yang dapet naik turun? Wow, ngapui kau nih. Keren nih, cuma mengapal nih. Hafal ini ya? Motor parkiran motor kita. Tahu motornya. Berapa Oke. ribu orang turun naik. Untuk mengisi energi, kita makan bakso dulu nih. Dicampur dengan sisa logistik kami yang masih ada. Lanjut pulang. Mungkin sekitar setengah 6. Jam 6 lebih. Dan kami tiba di Cibinong kurang lebih pukul 6:45 sore kalau nggak salah. Ya pokoknya habis maghrib udah sampai di Cibinong. Oke, jadi dapat kita ringkas. Untuk mendaki Gunung Gede, kami membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Dan turun kurang lebih membutuhkan waktu 5 jam. Dan dari Cianjur menuju ke kosan itu kurang lebih 2 jam. Menyetapkan sebuah nama. Oke, sekian dulu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bung Maleber dan Bung Surya karena udah mensupport video ini, yang udah nge-shoot, yang udah pokoknya udah membantulah video ini menjadi video yang baik. Nah, dari pendakian kita kira-kira ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Bangsat bercurah pamit dulu. Bye.